Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam ini saya akan melanjutkan pembacaan buku novel yang kemarin. Kemarin kita sampai di prolog dan sekarang akan dibacakan bab 1, yaitu tentang kecengan, bocor, dan seragam SMP. Sebelum saya lanjutkan membaca, silahkan kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan share ke teman-teman kalian kalau hari ini ada video baru, biar teman-teman juga mendengarkan. Oke, selamat mendengarkan. Kecengan, bocor, dan seragam SMP. Kepala Alana doyong ke depan, matanya mengerjap menahan kantuk. Kalau aku bugil, lari keliling ruangan, lalu menari di atas meja resepsionis. Aku yakin orang-orang ini tetap menempelkan hidungnya ke buku masing-masing. Alana melengos. Ia menyerah. Alana menyandar dengan buku les di pahanya. Di luar sana, tanpa harus melakukan apapun, juga Alana sudah langsung menarik perhatian banyak orang. Ia badannya gemuk. Dulu waktu masih balita, orang-orang berebut menggendong dan mencubit pipinya. Mereka gemas. Sekarang kebanyakan orang mendelik pada Alana. Seringnya sih gara-gara Alana menghabiskan banyak tempat di angkutan umum. Alana memaksa kelopak matanya membuka untuk membaca deretan imut tulisan di bukunya. Lebih dari sekali Alana menjejalkan kata-kata itu masuk ke otak. Tidak ada gunanya. Otaknya lebih kuat. Kata-kata itu mental. Alana malah jadi pusing. Ke toko buku, yuk. Alana mengetuk-ngetukkan kaki. Vio membalik halaman buku rangkuman tes masuk SMA. Senggolan pelan Alana tidak membuyarkan konsentrasi Vio. Mungkin disenggol kayak gitu ya. Soal-soal selalu saja soal. Ujian masuk SMA masih 1 semester lagi. Tetapi Vio sudah memeras otak dari sekarang. Golongan pintar seperti Vio histeris. 6 bulan dirasa tidak cukup. Vio kesurupan latihan soal. Bahkan hobi berdandannya pun ikut-ikutan pending karena harus 100% fokus pada pelajaran. Alana mengedarkan pandang. Orang-orang ini sama gilanya. Bel belum berbunyi. Mereka malah belajar, bukannya bersantai. Sebagian besar memanfaatkan kesempatan itu untuk membaca buku. Beberapa bentuk kelompok kecil untuk diskusi, woi, bergelut dengan angka nanti saja di dalam kelas. Kamu perlu buku soal-soal lagi kan? Ayolah, pasti ada buku yang belum kamu beli. Alana mulai mengguncang-guncang bahu Pio. Lebih lama lagi berada di tempat itu, Alana akan tertular virus gila belajar. Tidak, Alana tidak mau jadi robot membosankan. Vio menggeser posisinya. Mukanya semakin terbenam ke dalam halaman buku. Ia sibuk mencoret-coret hitungan di bagian kosong. Salah strategi. Alana menggeser mendekati Vio. Vi, sebenarnya aku butuh kumpulan rumus. Aku sama sekali belum punya. Ini baru alasan brilian. Maniak belajar seperti Vio pasti mau membantu orang bodoh seperti Alana. Vio yang ringan tangan, baik hati, dan murah senyum akan bilang, yang benar saja. Vio mendengus. Ia tetap menekuni buku sial itu. Palingan kamu mau beli novel lagi. Serius, aku mau beli buku rumus. Akhirnya Vio sudi memandang Alana. Kalau begitu, pakai saja punyaku. Vio membuka tasnya. Lalu menyodorkan sebuah buku tipis yang sudah kucel. Beberapa halaman lepas jilidnya. Sudah tidak rapi lagi. Kamu gak perlu keluar uang. Kondisinya jelek, tapi masih bisa dibaca. Sial. Alana diam, ia cemberut. Sudut-sudut bibir Pio naik. Kamu cuma ingin kabur kan? Aduh, Pio. Apa otakmu gak kepanasan? Aku saja yang melihatmu sumpek, kata Alana.
Cemberutnya makin panjang saat senyum Pio semakin lebar. Kamu pasti masuk ke SMA Harapan, gak usahlah belajar sekeras itu. Pio cengar-cengir minta ditabok. Memang benar sih. Alana menekan keinginan untuk mengacak-acak rambut Pio. Kita jadi kabur? Enggak, Pio terbahak. Ya ampun. Al, sebenarnya untuk apa kamu les di sini? Pio geleng-geleng kepalanya. Biaya bimbingan belajar ini tidak murah. Kelihatan dari gedung dan kelas-kelasnya. Guru-gurunya diambil dari sekolah-sekolah bagus. Sebagian besar siswa yang ikut bimbingan ini masuk ke sekolah-sekolah terbaik. Ada harga, ada rupa. Buat ngeceng, ungkap Alana jujur. Ya yakin Pio bakal sewot. Cuma ngeceng. Gak ada alasan lain. Tawa Pio hilang. Benar kan dia sewot? Alana mengulum senyum. Ya, ada alasan lain sih. Aku les di sini supaya orang tuaku diam. Kamu tahu bagaimana mereka kalau cerewetnya sudah keluar? Daripada telingaku sakit, aku menuruti saja. Al, kamu bercanda kan? Mata Pio menyipit. Mendung-mendung begini enaknya makan apa ya? Gom Alana sambil memperhatikan kuku-kuku jarinya. Mie rebus kayaknya enak. Jus alpukat? Enggak. Lebih enak teh manis hangat. Makan nasi goreng juga oke. Kalau bukan novel, makanan. Kayaknya cuma itu deh yang ada di pikiranmu. Pio menghela napas. Terserah, malas aku meladenimu. Ayo, kelas hampir dimulai. Ya, Pio, kita nggak jadi kabur. Alana meraih tas, ia berdiri. Saat itulah Alana merasakan sesuatu berdesir di antara kedua paha Alana. Oh tidak, jangan bilang. Alana menarik rok belakangnya. Noda warna gelap tercetak jelas di area pinggul. Sebagian mengotori bangku yang ia duduki. Gawat, Alana kembali duduk. Pio. Ada apa lagi? Buruan. Kalau lambat-lambat kita bakal dapat tempat duduk di belakang. Pio sudah agak jauh. Ia buru-buru karena benci duduk di belakang. Selain karena tidak bisa melihat jelas isi papan tulis, dia juga sulit berkonsentrasi. Murid-murid di belakang lebih banyak mengobrol daripada memperhatikan pelajaran. Darurat, kesini dulu sebentar. Wajah Alana benar-benar kalut. Buruan. Apa Al? Pio kembali ke Alana. Ya sebal, sudah pasti hari ini ya duduk di belakang. Alana menggigit bibirnya. Aku, gimana sih ya? Pio memungkukkan badan. Aku tembus. Wajah Pio menjadi cerah. Kesialan Alana sepandang dengan rasa sebal karena duduk di belakang antara ingin tertawa dan menolong. Pio mengambil persediaan pembalut dari tasnya. Ini, ganti di kamar mandi. Nanti malah semakin banyak. Pio, katanya Pio cerdas. Tapi kok Alana menggeram. Kamu mau aku jalan ke kamar mandi dengan rok kotor? Begitu? Pio tertawa. Iya. Lobi masih penuh, tidak sepadat tadi memang. Sebagian besar murid sudah masuk ke kelas. Sisanya sibuk beres-beres memasukkan buku ke tas. Kalau mau nekat, Alana bisa berlari menuju kamar kecil sambil berharap tidak ada yang melihat noda di roknya. Kamar mandi hanya berjarak beberapa puluh langkah dari tempat Alana duduk. Aduh, bagaimana ini? Alana ingin menangis. Ini bencana. Alana berani nekat. Ia punya nyali. Masalahnya, Alana tidak mudah dilupakan. Pipinya yang tembem, lemak bertonjolan di badan, dan rambut ikal tebal membuat Alana langsung terkenal pada hari pertama bimbingan. Terkenal gendut, maksudnya. Butuh beberapa minggu membuat orang-orang terbiasa dengan ukuran badannya. Kalau sampai insiden ini menyebar, entah berapa lama ejekan. Bocornya, Alana bertahan. Kalau kamu mau, kamu bisa pakai ini. Alana dan Pio bengong. Sebuah jaket diulurkan kepada Alana.
Aku duduk di samping, gak sengaja mendengar tentang cowok itu tertawa. Giginya putih dan bagus. Hati Alana langsung lumer tentang situasi itu. Oh, Pio melirik Alana. Al, bagaimana? Terima kasih. Bikin malu. Alana menunduk. Ini seperti rakyat jelata bertemu pangeran. Ini seperti kodok bertemu angsa. Ini seperti rumput disandingkan dengan mawar. Tebak Alana yang mana? Harusnya ada aturan untuk menghukum orang ganteng. Si keren ini pasti masuk penjara. Membuat gelisah tidak karuan adalah tindakan kriminal. Alana sesak napas. Udara seperti menghilang. Oke, kalau begitu aku masuk kelas dulu. Cowok itu berlalu. Keren. Pio memeluk tasnya sambil tetap memandang ke punggung cowok itu. Iya, keren. Alana merasakan pipinya panas. Jantungnya berdebar lebih keras. Aduh, ada apa ini? Alana mencium jaket yang diberikan cowok itu. Wanginya enak, bersih. Ciri-ciri masih baru dicuci. Kalau begitu, krisis sudah berlalu. Ayo masuk kelas. Pio menarik Alana berdiri. Enggak, kamu saja. Nanti aku pinjam catatan kamu. Alana mengikat jaket itu di pinggangnya, menutupi noda di belakang roknya. Aku ada urusan penting. Al, cegah Pio. Kamu mau kemana? Al, Alana, siapa yang membersihkan ini? Pio mengentakkan kakinya. Alana terlanjur melintasi lobi yang sama sekali tidak menoleh. Alana, yang dipanggil berlari di luar. Harusnya ada alasan yang bagus. Sambil bersungut-sungut, Pio mengambil tisu, mukanya jijik. Kalau enggak, lihat saja nanti. Melangsa, Pio membungkuk di tempat Alana duduk. Oke guys, cerita di bab pertama ini masih banyak. Dan untuk di video kali ini saya cukupkan sampai sini dulu. Video selanjutnya akan saya sambung di video berikutnya. Semoga kalian suka dan jangan lupa subscribe, share, dan like. Komen jika memang ada yang ingin ditanyakan. Kalau perlu, kalian menginginkan PDF-nya saya akan fotokan dan dicantumkan di link deskripsi. Atau boleh kalian membeli buku ini di marketplace. Mungkin masih banyak beredar. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.